Ya, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat cross section dan cara menentukan atau menghitung volume dari eh, timbunan atau galian dan volume dari perkerasan jalan. Oke, dari video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat koridor jalan dan beserta tanda-tandanya. Sekarang untuk langkah pertama dalam membuat cross section, kita bisa langsung saja klik pada menu section, lalu kita klik create sample line. Nah, setelah kursornya berubah menjadi kotak seperti ini, lalu bisa kita enter, lalu kita klik saja alignment horizontalnya. Nah, setelah itu, setelah muncul menu baru seperti ini, lalu bisa kita pilih yang ini, sample line creation method. Kita klik saja segitiga warna hitamnya ini, lalu kita pilih by rank of station-nya ini. Oke, setelah muncul kayak menu seperti ini, kita bisa atur untuk left sweat width-nya sama right sweat width, atau biasanya disebut dengan rumija kanan atau rumija kiri. Untuk rumija kanan dan kiri, di sini saya akan menggunakan 25. Saya ganti aja kanan dan kiri 25. Lalu selanjutnya kita atur untuk long section-nya atau jarak setiap section-nya bisa kita ganti 50, atau biasanya juga bisa diganti dengan 25, atau pengen yang lebih tinggi bisa diganti 100. Oke, setelah kita ganti juga untuk section sama rumija kanan dan kiri, di sini ada additional sample control atau biasanya disebut dengan STA control dari start, end, dan horizontal geometry point, super elevation critical. Di sini kita bebas bisa dimunculkan atau tidak. Semisal kita mau memunculkan kontrolnya, bisa kita terus saja untuk semuanya, atau ada beberapa juga boleh. Tapi saya di sini menggunakan false saja. Oke, berarti kita oke. Lalu kita klik pada surface, lalu kita enter. Nah, seperti ini sudah muncul perubahan pada koridor kita. Ini merupakan penanda dari cross section kita eh, yang sudah kita buat tadi. Berjarak atau selang dari antara section ini ada 50. Sini ada STA 250, di sini ada STA 300. Oke, selanjutnya untuk menggambarkan cross sectionnya, kita bisa beralih ke menu section lagi, lalu create multiple section view. Nah, sini. Nah, seperti ini. Untuk section view name-nya bisa kita rubah menjadi cross section. Lalu untuk section view style-nya bisa kita menggunakan template yaitu EIWBN section view. Lalu bisa kita next. Nah, untuk template-nya karena di AutoCAD saya di sini memakai skala 1:200, jadi di sini untuk template-nya saya menggunakan A3 section 1:200. Lalu kita oke. Untuk group plot style-nya kita rubah menjadi plot all, atau kita nanti mau memplot semua dari gambar setiap cross section-nya. Lalu kita next lagi. Nah, pastikan pada select section-nya ini sudah terselect secara otomatis dari surface yang kita pakai atau nama surface yang kita pakai dari awal. Di sini saya dari select section-nya
memakai nama Surface Belajar, di sini sudah otomatis terinput. Oke, kita next lagi. Nah, setelah ini untuk stylenya bisa kita rubah dari surface-nya, kita rubah menjadi AWPN existing ground. Kita oke. Lalu untuk koridor section-nya kita rubah menjadi AWPN kode set style. Kalau kita oke. Lalu untuk koridor section-nya yang kedua kita pakai AI VPN compression. Kita oke lagi. Lalu kita next. Nah, untuk muncul seperti ini, lalu untuk select band set-nya bisa kita rubah. Untuk pembelajaran bisa kita pakai LDT section. Nah, seperti ini. Lalu pada set band properties-nya pada surface 1, untuk surface 1 di sini kita rubah menjadi permukaan tanah asli atau dari surface kita. Lalu untuk yang bawah juga kita rubah. Nah, terus untuk yang kedua di sini saya memakai dengan koridor section datum atau memakai perhitungan dari cut and fill-nya tadi atau gambar dari cut and fill kita yang sudah kita gambar sebelumnya. Saya namai koridor section datum. Terus yang bawah juga sama kayak koridor section datum. Lalu kita create view. Lalu kita tempatkan kursor pada tempat yang kosong. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Untuk penampakan dari profil cross section dari setiap SDA. Nah, seperti ini. Oke, lalu di sini dari profil cross sectionnya belum tertata secara rapi pada template yang sudah kita pakai. Untuk cara merapikannya, kita bisa klik salah satu profilnya, lalu bisa kita klik kanan, kita select similar. Nah, otomatis untuk profilnya terselect semua, lalu kita klik kanan lagi, lalu kita move taruh di tengah-tengah dari template kita. Nah, otomatis untuk semuanya sudah tertata agak lebih bagus dari sebelumnya. Atau untuk menata dari setiap profilnya bisa kita menggunakan cara dengan kita klik salah satu dari template-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita edit group style. Nah, di sini bisa kita atur untuk horizontal major, horizontal minor sesuai dengan template masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan menghitung dari volume galian dan timbunan. Oke, untuk caranya kita klik ke menu section, lalu kita klik ke compute material. Nah, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Untuk cut and fill-nya kita ganti dengan materialis. Lalu untuk mohon maaf untuk quantity type of kriterianya bisa kita klik add box saja. Lalu untuk existing ground-nya bisa kita tentukan. Untuk existing ground-nya kita ganti menjadi permukaan tanah asli. Lalu untuk yang datumnya kita pakai koridor section datum ini. Lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, sudah. Lalu kita lanjut ke input dari material perkerasan dari jalan. Nah, selanjutnya kita sama, kita klik section, lalu compute material, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Terus untuk materialisnya, tanda plusnya bisa kita klik. Nah, di sini ada add box. Terus untuk data tipenya kita ganti menjadi koridor ship. Lalu untuk
Eee, Lalu setelah kita ganti dari data tipenya, untuk materialis ini bisa kita ganti namanya menjadi cut and fill. Ini kita enter, lalu kita klik import data another material, kita ganti menjadi materialis. Lalu untuk materialnya bisa kita rubah di sini. Nah, seperti ini. Lalu tanda paste-nya kita klik saja karena nanti fragmentnya ada 2, yaitu cara menambahkannya di sini di paste. Oke, karena kita fragmentnya ada 2 lapisan perkerasan, jadi data tipenya kita rubah terlebih dahulu dari koridor slip. Nah, seperti ini. Lalu untuk koridor shape-nya kita select menjadi page 1, lalu bisa kita hapus, lalu kita ganti menjadi page 2, kita hapus. Terus untuk pavement-nya yang atas bisa kita hapus saja, seperti ini. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu bisa kita oke. Lalu materialisnya kita oke juga. Nah, di sini untuk dari page 1, untuk objek name-nya bisa kita ganti menjadi corridor section page 1. Lalu untuk yang kedua, yaitu corridor section page 2. Lalu untuk base materialnya juga kita rubah menjadi corridor section base. Yang terakhir, yaitu subbase-nya bisa kita menjadi corridor section subbase. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, sudah jadi. Lalu untuk materialisnya di sini bisa kita rubah namanya. Untuk materialisnya bisa kita rubah menjadi struktur jalan atau struktur perkerasan jalan. Di sini saya namai struktur jalan saja biar tidak terlalu panjang. Oke, lalu itu bisa kita oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan menampilkan dari data perhitungan. Yang pertama dari awal, dari cut and fill, lalu volume perkerasan jalan, PEV 1 atau pavement, lalu perkerasan pondasi atas, pondasi bawah, atau base dan subbase-nya. Caranya bagaimana? Lalu kita bisa ke menu section saja, lalu kita klik add tabel, lalu total volume. Nah, di sini untuk select alignment-nya, kita alignment horizontal, lalu untuk select materialisnya, kita ke cut and fill. Lalu untuk row per tabelnya kita ganti agar supaya nanti tidak terjadi atau tidak ada 2 tabel, kita perbanyak saja. Untuk row per tabelnya kita ganti 200, lalu kita oke. Nah, tempatkan tabel pada tempat yang kosong. Nah, seperti ini. Sudah muncul dari cut and fill-nya. Lalu kita akan menampakkan juga dari perhitungan perkerasan jalan. Caranya bagaimana? Sama, kita ke menu section, lalu kita ke add tabel, lalu selanjutnya material volume. Nah, seperti ini. Terus untuk select materialisnya kita ganti struktur jalan. Nah, untuk select materialnya kita ganti yang pertama kita pakai pavement dulu. Terus untuk row tabelnya kita samakan dari yang cut and fill tadi menjadi 200.
lalu kita oke, kita tempatkan di bagian yang kosong. Nah, seperti ini. Sudah tampak dari perhitungan eh, komunikatif volumenya dari apa namanya pavement atau perkerasan jalannya. Ada dua lapis tadi, pavement 1 dan 2. Oke, lalu kita akan menampakkan dari pondasi jalan dari atas maupun bawah. Lalu caranya bagaimana? Sama, kita add tabel, lalu add material. Nah, di sini untuk select materialnya kita ganti struktur jalan. Lalu untuk materialnya kita ganti bis. Lalu untuk row tabelnya kita 200. Kita samakan saja. Nah, tempatkan di bagian yang kosong. Seperti ini. Nah, sudah terjadi untuk bisnya. Lalu untuk yang terakhir kita akan mengetahui data dari perkerasan subbis atau perkerasan jalan pondasinya. Kita sama, add tabel, lalu material volume, lalu untuk materialnya kita ganti struktur jalan, select materialnya kita ganti ke subbis. Lalu untuk row kolomnya kita samakan saja menjadi 200. Lalu kita oke. Nah, seperti ini. Lalu kita klik pada tempat yang kosong. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama ini dari material yang pertama pavement, terus ada bis dan subbis. Oke, sudah kita ketahui perhitungannya. Untuk perhitungan ini buat kita ngontrol dari perhitungan ini sudah sesuai apa belum dari sesuai dengan perhitungan kita menggunakan rumus. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merubah tampilan kolom cross sectionnya agar bisa berubah angkanya. Caranya bagaimana? Kita klik saja salah satu cross sectionnya atau profil cross sectionnya, lalu kita ke section view group properties. Nah, di add box ini basicnya kita ganti menjadi oh mohon maaf, kita ulangi lagi, kita select salah satu dari cross sectionnya, lalu kita bentar. Nah, di sini kita ganti edit section view style-nya seperti ini. Lalu kita menuju ke horizontal axis-nya. Untuk intervalnya kita bisa rubah menjadi 2 atau 5 juga bisa. Lalu untuk tick size-nya juga kita bikin 2. Untuk minor ticks-nya intervalnya kita 1. Lalu untuk yang vertical axis-nya juga bisa kita rubah sama menjadi 2. Untuk tick size dan minor tick detailnya juga kita biarkan saja. Lalu kita apply. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk yang kita rubah tadi adalah dari kolom atau angka di profil tabel cross sectionnya ini menjadi kelipatan 2. Nah, untuk yang ke atas juga sama, ini kelipatan 2 juga. Oke, untuk video kali ini
saya cukup dari sampai sini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.